semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama saya Fatir dan istri saya Emma. Welcome back again. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini kami berdua bakalan reaction sebuah video yang requestan dari teman kita ataupun sahabat kita. Siapa nih? Dari siapa? Ini requestan dari Nur_Syaida. Assalamualaikum Kak Emma. Waalaikumsalam. Salam dari Malaysia. Salam juga ya. Semoga kita saling kenal nih. Oke. Semoga Kak Emma dan Bang Fatir bahagia selalu. Amin. Ini ya rabbal alamin. Kak Emma tolong reaction ya link yang saya bagi. Oh, dia cadangkan video apa nih buat kita? Dia cadangkan video ketahuilah sebelum Anda ke sana, inilah sejarah dan fakta seronok negara Malaysia. Oh, ini sejarah tentang Malaysia lu sayang ya? Iya, jadi wajib kita nonton banget, nih. Wajib banget kita simak ya. Ya, kalau kita mau ke sana wajib nonton ini dulu ya. Biar kita tahu nih tentang Malaysia. Oke teman-teman, sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber ini, tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu Gratis. Dan bagi teman-teman semuanya yang ada rezeki lebih, jangan lupa bergabung dan join di channel membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah, Yaitu pakai silver dengan harga RM2.50. Oke teman-teman, langsung saja ya kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Sejarah kemerdekaan. Sejarah kemerdekaan ya. Tahu tak kapan Malaysia merdeka? Ya benar, 31 Agustus 1957. Lebih lambat 13 tahun dari Indonesia yang lebih dahulu Lebih merdeka. dulu Indonesia Menariknya merdeka ya. perjuangan Iya. kaum nasionalis dan komunis keturunan Cina Malaya, sebagaimana di Indonesia juga dipengaruhi berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945. Meski begitu, sebelumnya kalian tahu kan kalau Malaysia sangat identik dengan Inggris. iya. Secara kan negara itu merupakan koloni mahkota Britania. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya dalam bukunya A History of Malaysia tahun 1982 mengungkap Britania telah mendiami semenanjung Malaya sejak tahun 1786. Namun baru menguasai Malaya setelah ditandatanganinya Traktat London atau Perjanjian Britania-Belanda tahun 1824 yang membagi kepemilikan Nusantara kepada Britania dan Belanda, Malaya untuk Britania dan Indonesia untuk Belanda. Singkat cerita, salah satu kaum nasionalis Malaya, Dato' On bin Jafar, mendirikan Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO pada 1946. Organisasi inilah yang melahirkan serangkaian demonstrasi hingga boikot yang berakhir pada dibentuknya Federasi Malaya di tahun 1948. Federasi tersebut terdiri atas 9 kerajaan Melayu dan 2 provinsi yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, dan Terengganu. Lengkap ya faktanya. Iya. Sistem Sistem pemerintahan. pemerintahan Malaysia. Ini bagi yang belum tahu saja ya, soalnya kami cukup yakin kalau kalian sudah tahu banyak perihal ini. Sistem pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, di mana kepala negaranya disebut Yang di-Pertuan Agung atau Raja Raja Malaysia. Malaysia. Uniknya, raja dipilih dari oleh 9 sultan negeri-negeri Malaya untuk masa 5 jabatan 5 tahun secara bergiliran. Nah, karena Malaysia masih merupakan anggota negara Persemakmuran Inggris, sistem pemerintahannya mengadopsi sistem parlementer Westminster, warisan penguasa kolonial Britania. Namun dalam praktiknya kekuasaan lebih terpusat di eksekutif ketimbang legislatif dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah. Di situ Kesultanan dikatakan Kedah ya? Kesultanan Kedah merupakan kesultanan awal di semenanjung Malaya yang pula Tertua di dunia. kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Kedah didirikan sekitar tahun 1136 oleh Mahawangsa atau Sultan Muzaffar Shah I. Bahkan sebelumnya Kesultanan Kedah adalah bagian dari kerajaan Hindu yang didirikan Maharaja Derbar atau Sri Paduka Maharaja Durbar sejak tahun 630 hingga pada tahun 1136. Konfrontasi dengan Indonesia. Sebelum kita tegaskan ya, data fakta bukan bermaksud untuk memantik agar kedua negara saling bertikai lagi, melainkan upaya untuk merefleksi sejarah dua negara serumpun. Jadi semoga kita semua bisa bijak menyikapi sejarah. Bagi yang lupa, kita ingatkan lagi. Sejarah mencatat inilah percikan awal konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia secara resmi.
Dilansir dari laman historia.id, pertikaian kedua negara serumpun itu bermula dari penolakan Indonesia terhadap Pendirian pendirian Federasi Malaysia. Kalian masih ingat kan kapan Federasi Malaysia didirikan? Yap, tahun 1948. Dalam pandangan Indonesia, dalam hal ini Soekarno, pembentukan federasi tersebut tak lebih sebagai salah satu bentuk persekongkolan para kolonialis dan khawatir akan membahayakan Indonesia yang baru saja membebaskan diri dari penjajahan. Grateful Green dalam buku The Genesis of Confrontation Malaysia Brunei Indonesia 1945-1965 yang pengantarnya ditulis Pramudia Anantatur menyebut alasan Inggris membentuk Federasi Malaysia dikarenakan tidak siap kehilangan sumber uang di Malaysia, Singapura, dan Borneo Utara. Kita tahu Malaya merupakan penghasil timah, karet, dan minyak kelapa sawit. Banyak ya hasilnya Malaysia ya. Hasil bumi ya. Wilayah terpisah dalam dua bagian berbeda. Secara geografis, wilayah negara yang juga mayoritas penduduknya muslim ini terbilang cukup unik dan beda loh dengan negara-negara pada umumnya. Soalnya nih, wilayahnya terpisah ke dalam dua bagian yang berbeda daratan. Terpisah dalam dua bagian ya. Jauh, yakni sekitar Jauh ya? 160 km atau Sarawak nih ya? 609 Iya. mil. Jauh kan Sarawak? Dua wilayah yang dimaksud sebagian besar berada di Semenanjung Malaya yang sangat dekat dengan Pulau Sumatera, Indonesia, serta sebagian besar lainnya menyatu dengan Pulau Kalimantan, Ya, Itu menyatu Penting dengan Kalimantan buat ya. kalian ketahui, wilayah di Semenanjung Malaya sering pula disebut sebagai Malaysia Barat. yang terdiri atas 11 negara bagian, dua wilayah serta dua wilayah persekutuan. persekutuan di antaranya. Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang, dan Perlin. serta Putrajaya Kuala dan Lumpur. Kuala Lumpur Oh, selaku ibu kotanya di Malaysia Barat ya. Luas wilayahnya sendiri mencapai Tapi ya, Kuala Lumpur ya. 131.589 km persegi. Sementara di bagian Malaysia utara Timur, Malaysia dua bagian. yang terdiri atas Dua negara bagian dan satu wilayah persekutuan. persekutuan di antaranya Sabah, Sarawak, dan Labuan. Luas wilayahnya Ini di sendiri timur ya? mencapai Iya, ini Malaysia Timur. 619 km persegi. Oh, ini wajib banget kita tahu ya. Iya, sejarahnya ya. Ya, biar kita tahu juga kemana anak kita pergi ya kan. Nah, Memiliki Memiliki sekolah tertua di ASEAN. Wow, Penang Free School. Selain memiliki kesultanan Masya Allah. tertua, kalian mesti tahu kalau Malaysia juga memiliki salah satu sekolah yang cukup legend di dunia. legend nih. Ya, Iya, bagaimana sekolah tidak, legend. sekolah tersebut nyatanya menjadi yang tertua di Oh, ASEAN. di ASEAN loh. Bagi yang belum tahu, sekolah Penang tersebut bernama Penang Free School, tapi keren loh bangunannya, wih. Wow. sebuah sekolah menengah kebangsaan Terletak di yang Jalan terletak di Masjid Negeri tepatnya Pulau di Pinang. Pulau Pinang, Malaysia. Pulau Pinang, Malaysia. Dikutip dari laman ASEANrecords.world, Bahasa Inggris, sekolah berbahasa ya? Inggris pertama di Asia Tenggara ini didirikan bahasa pada Inggris 21 sekolahnya nih. Oktober Pertama di Asia Tenggara ya, Iya. menggunakan bahasa Inggris ya. pemerintah kolonial Inggris atas nama Pendeta Robert Robert Sparky Sparky Hutchins. Sekadar informasi, sekolah yang kalau di Indonesia kayaknya mirip-mirip Stovia dan Mulo Ya. ini telah menghasilkan lulusan-lulusan penting. Beberapa Wow. di antaranya Perdana termasuk Menteri pertama Tunku Abdul Rahman, dan pendiri Perdana Malaysia. Menteri pertama dan pendiri Malaysia, Tuanku Syed Raja ketiga Putra, Malaysia. Malaysia, Tuanku Syed Oh, Raja Syed ke-12 Putra, Malaysia. Malaysia, Wow. hingga lima Ketua Menteri kedua Pulau Pinang. Wow, banyak ya lulusan dari sini ya. Luar Ya biasa Allah, ya. best sangat nih. Penang Free School, the best. Nah, Kekayaan botani yang Kekayaan dilakukan. botani yang menakjubkan. wow. Inilah salah satu sekian fakta menarik Malaysia. Mereka kaya akan tanaman yang unik. Oh, tanaman yang unik. Dilansir dari CNN, dalam sebuah penelitian tercatat kalau Malaysia 1000 memiliki tanaman bisa jadi 1000 obat. spesies tanaman Wow. yang mayoritas Biasa. bisa digunakan Sebagai sebagai obat. obat. Satu yang paling banyak dicari ialah Pohon bintangor. yang katanya hanya terdapat di Sabah dan diyakini hanya di bisa Sabah. mematikan virus HIV penyebab AIDS. Oh, jadi bisa Selain menyembuhkan itu, HIV ada ya? tanaman Alocasia Alocasia macrorhiza. dengan daun terlebar di dunia yang juga berasal Gede banget dari daunnya. negara bagian Bisa Sabah. sembunyi dia. Terus Iya. ada pula Pulau Pomelo. Pomelo atau Citrus maxima, Iya. semacam Maxima. buah jeruk yang mendekati ukuran bola sepak. Terakhir, pohon tropikal tertinggi di dunia pun ada di Malaysia. Ya, pohon itu Wah, namanya pohon tualang, tertinggi. yang disebut bisa tumbuh setinggi 80 meter Waduh, dengan 40 meter. diameter batang mencapai 3 meter. Wih. Wonderful banget ya negara serumpun Best kita ya. ini. Itulah tadi sejumlah Wow, fakta udah habis seluruh sayang, Masya Habis Allah. nih ya. Kayak faktanya memang menarik banget ya. Menarik Luar banget biasa untuk kita ya. simak ya. Iya nih. Wow. Jadi ini bisa jadi info tambahan ya untuk yang belum tahu nih fakta dan sejarah dari Malaysia. Wow, terbaik memang Malaysia ya.
Oke teman-teman semuanya, ini saja video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan juga bisa jadi ilmu tambahan yang baru untuk kalian yang belum tahu tentang fakta dari Malaysia ini. Sebelum kita ke sana, wajib tahu dulu nih ya fakta dan sejarah dari negara Malaysia. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Bye.